warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat meskipun kita pembelajaran tatap muka masih terbatas, sehingga masih ada beberapa dari teman kalian yang belajar dari rumah. Oke anak-anak, pada minggu kedua ini kita akan melanjutkan optimalisasi pemanfaatan majalah dinding. Pada minggu pertama kalian sudah berkontribusi melalui poster. Ya, Pak Guru ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah memberikan karyanya, menyumbangkan karyanya untuk majalah dinding di SMP Negeri 2 Karangpucung. Untuk minggu kedua kita akan kembali berkontribusi melalui karya kita, yaitu menulis puisi. Oke anak-anak, dalam penulisan puisi kali ini berbeda dengan menulis poster sebelumnya. Pada kali ini kita akan menulis puisi dengan memanfaatkan media sosial, yaitu menggunakan Facebook. Jadi kalian nanti ketika sudah menulis puisi, puisinya diketikkan, dikirim ke beranda sastra SPROKA yang ada di Facebook, dan nanti 10 puisi terbaik akan diunggah di Instagram SMP Negeri 2 Karangpucung. Oke anak-anak, supaya lebih jelas tentang apa sih itu puisi dan bagaimana cara atau langkah-langkah menulis puisi, simak pembahasan berikut. Menulis puisi. Puisi adalah karya sastra hasil ungkapan pemikiran dan perasaan manusia yang bahasanya terikat oleh irama, ritme, rima, penyusunan lirik dan bait, serta penuh dengan makna. Unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi dibagi menjadi dua. Yang pertama, unsur fisik puisi. Unsur fisik puisi adalah unsur pembangun puisi yang bersifat fisik atau tampak dalam bentuk susunan kata-katanya. Unsur fisik puisi terdiri dari perwajahan atau tipografi, merupakan pembeda yang penting antara puisi dengan prosa dan drama. Larik-larik puisi berbentuk bait, bukan paragraf. Jadi, berbeda dengan teks-teks sebelumnya seperti teks berita, teks deskripsi, teks eksposisi, dan teks eksplanasi. Jadi puisi ini bentuknya bait, bukan paragraf yang memiliki alinea. Dalam satu bait puisi terdiri dari 2-4 baris. Umumnya 4 baris, tetapi ada juga yang lebih dari 4 baris. Ada juga yang kurang dari 4 baris. Kemudian unsur yang kedua yaitu diksi. Pemilihan kata, seperti kata bersinonim, bermajas, dan lain-lain. Majas yang sering digunakan dalam puisi adalah majas personifikasi, majas metafora, majas perumpamaan, dan majas paralelisme. Majas personifikasi adalah majas benda mati seolah-olah hidup, atau benda mati seolah-olah melakukan aktivitas atau kegiatan seperti yang dilakukan oleh manusia. Misalnya, matahari tersenyum di pagi hari, langit menangis di malam hari. Dalam kalimat tersebut, jadi seolah-olah seperti matahari bisa tersenyum, langit bisa menangis, padahal yang tersenyum dan yang menangis itu manusia. Kemudian bisa juga rumput bergoyang tertiup angin. Nah, itu juga masuk ke dalam majas personifikasi. Kemudian majas metafora. Ini kebalikan dari personifikasi. Majas metafora itu manusia diibaratkan seperti benda lain. Misalnya seperti bunga, ya, seperti perempuan kan identik dengan bunga, dengan rembulan. Kemudian guru diidentikan dengan matahari, guru diidentikan dengan bumi misalnya, karena merupakan sumber ilmu, seperti itu.
hampir sama dengan majas perumpamaan. Kalau majas perumpamaan itu menggunakan kata bagai, menggunakan kata ibarat, menggunakan kata laksana, bak, seperti itu. Misalnya seperti engkau bagaikan rembulan yang bersinar di malam hari, engkau bagaikan bunga yang mekar, engkau bagai bintang, engkau laksana mentari, engkau bak embun pagi, ya seperti itu. Jadi membandingkan manusia dengan benda lain, ya seperti benda mati atau benda-benda alam yang lain. Kemudian majas paralelisme ini majas yang pengulangan kata atau pengulangan kalimat, ya. Misalnya seperti puisi Eyang Sapardi Djoko Damono dengan judul Hujan Bulan Juni. Dalam puisi tersebut, penulis berulang kali mengulang kata hujan bulan Juni dan juga berulang sebanyak 3 kali mengulang kata tak ada yang lebih, tak ada yang lebih tabah, tak ada yang lebih bijak, dan tak ada yang lebih arif. Itu majas-majas yang sering digunakan dalam puisi, ya. Kemudian unsur fisik puisi yang ketiga yaitu imaji atau susunan kata konkret yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi. Jadi kaitannya dengan panca indera kita. Imaji ini terdiri dari imaji penglihatan. Jadi segala sesuatu yang bisa kita lihat, ya, misalnya kita melihat laut biru membentang dari ujung barat ke ujung timur, ombak berkerjaran. Jadi seolah-olah kita itu melihat ombak gitu. Jadi penulis menulis seperti itu supaya pembaca ini seolah-olah melihat ombak itu biru, lautan itu biru, kemudian ombak bergulung-gulung berlarian menuju pantai. Kemudian ada juga imaji pendengaran. Misalnya kalian mencari inspirasi nih, mau mencari inspirasi puisi, kalian bisa pergi ke tempat yang banyak pohon. Di situ kalian bisa mendengar angin, meniup angin bertiup, kemudian pohon-pohon ini saling bergesekan, ya, itu juga masuk ke dalam imaji pendengaran. Atau bisa juga kicauan burung. Dan ada juga imaji raba atau sentuhan. Ini kaitannya dengan indera peraba kita, ya, imaji raba atau sentuhan. Kemudian kata konkret, kata yang dapat ditangkap dengan indera, yaitu seperti tadi misalnya laut biru. Kita tahu laut itu biru tentunya dengan cara melihat, ya kan. Jadi ini yang kata yang bisa ditangkap dengan indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, indera perabaan. Dan juga bisa menggunakan indera perasaan, ya. Misalnya seperti perasaan sedih, bahagia, senang, dan sebagainya. Kemudian bahasa, majas atau gaya bahasa tadi sudah Pak Guru sampaikan, sudah Pak Guru jelaskan. Jadi majas yang sering digunakan itu majas personifikasi, metafora, perumpamaan, dan paralelisme. Tapi tidak menutup kemungkinan majas-majas yang lain juga bisa digunakan. Kemudian rima, ritme, dan irama, ya. Jadi unsur fisik puisi yang terakhir itu ada rima, ritme, dan irama. Rima adalah bunyi yang ditimbulkan oleh kata atau huruf pada tiap bait. Irama adalah panjang pendek pembacaan puisi. Ritme adalah tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembutnya ucapan bunyi. Kemudian untuk unsur batin puisi, ya, tadi kan unsur-unsur puisi ada 2. Yang pertama unsur fisik, yang kedua unsur batin. Unsur batin puisi adalah unsur pembangun puisi yang tidak tampak langsung dalam penulisan kata-katanya. Unsur batin puisi terdiri dari tema, rasa, nada, dan amanat. Tema merupakan batasan tentang apa yang akan disampaikan pada puisi. Kemudian rasa, sikap penyair terhadap pokok masalah. Nada, sikap penyair terhadap pembaca. Dan amanat,
pesan penyair terhadap pembaca. Jadi pada amanat ini apa sih pesan yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembaca? Oke, itu unsur-unsur puisi. Kemudian langkah-langkah menulis puisi. Yang pertama, menentukan tema. Tema tadi Pak Guru sudah sebutkan merupakan batasan tentang apa yang akan disampaikan pada puisi. Jadi dengan menentukan tema kalian akan mempersempit beberapa kata. Jadi misalnya seperti ini, kalian mengambil tema tentang pendidikan. Ya kan, pendidikan berarti kalian cari kata-kata yang sesuai dengan tema pendidikan, yaitu misalnya guru, sekolah, buku, ya. Atau misalnya kalian menentukan temanya itu lingkungan, apa saja lingkungan berikan alam, bisa hutan, pohon, laut, dan sebagainya. Kemudian setelah menentukan tema kalian menuliskan ide sesuai tema yang dipilih. Ya, misalnya tadi kalian memilih tema tentang pendidikan, kalian mencari ide yang kaitannya dengan pendidikan, bisa sekolah, bisa guru. Setelah menuliskan ide sesuai dengan tema yang dipilih, kalian mengembangkan ide dengan pilihan kata diksi dengan larik-larik yang beraturan. Langkah yang keempat, menyusun larik-larik menjadi bait dengan memperhatikan persamaan bunyinya. Nah, ini berarti rima ya. Jadi akhiran vokal terakhir dalam suatu baris. Misalnya pada puisi Hairil Anwar yang judul Aku. Kalau sampai waktuku, ku mau tak sorangkan merayu. Tidak juga kau, tak perlu sedu-sedan itu. Nah, dalam baris-baris tersebut Hairil Anwar memainkan akhiran bunyi vokal U. Nah, seperti itu. Aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Nah, itu juga masih menggunakan rima ya. Jadi memang tidak aturan yang bagus, tapi supaya puisinya indah ketika nanti dibaca menggunakan dengan memperhatikan persamaan bunyinya. Langkah yang kelima, memberikan judul. Nah, setelah puisinya jadi, silakan kalian beri judul puisi yang telah kalian tulis sesuai dengan isi puisi yang telah dibuat. Oke, semangat. Selamat berkarya. Anak-anak, itu tadi pengertian dari puisi, langkah-langkah menulis teks puisi. Silahkan kalian kembangkan, kalian curahkan, kalian tuangkan pikiran dan perasaan kalian dalam bentuk tulisan yaitu teks puisi. Apabila sudah, silahkan kalian unggah karya kalian ke dalam beranda Sastra Esperoka yang ada di Facebook. Apabila ada pertanyaan, kalian bingung, boleh japri ke WhatsApp Pak Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.